些东西从没试过。If I were not the general. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Great Wall. Film ini menceritakan dua orang prajurit bayaran bernama William dan Tovar yang ditangkap oleh pasukan Kekaisaran Tiongkok dan dipenjara di dalam tembok besar Cina. Mereka yang awalnya ingin mencari bubuk hitam akhirnya bergabung dengan pasukan Tiongkok untuk melawan ancaman para alien. Namun, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan di masa abad pertengahan terlihat 5 orang tentara bayaran Eropa yang sedang melakukan perjalanan ke Cina. Beberapa mil di utara tembok besar Cina, mereka dikejar oleh penduduk suku Bukit, namun berhasil melarikan diri. Pada malam harinya, saat mereka sedang beristirahat, 3 dari 5 orang dibunuh oleh sosok makhluk yang mirip seperti alien. William dan Tovar yang masih selamat berhasil membunuh makhluk itu. Potongan tangan makhluk itu kemudian dibawa agar mereka bisa mencari tahu makhluk apa yang baru saja mereka bunuh. Keesokan harinya, saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, para penduduk suku Bukit kembali mengejar mereka hingga akhirnya mereka pun terjebak di depan tembok besar Cina. Mereka kemudian ditangkap oleh pasukan Ordo tanpa nama dan dipenjara di tembok besar Cina yang dipimpin oleh Jenderal Zhou. Mereka berdua lalu menunjukkan potongan tangan alien yang mereka bawa. Seorang komandan bernama Komandan Lin bertanya di mana mereka menemukan monster tersebut. William menjawab, mereka menemukan makhluk itu di sebuah tebing dengan jarak 2 hari perjalanan dari tempat tersebut. Hal itu pun membuat jenderal dan pasukannya terkejut karena mereka memang sudah mengantisipasi kedatangan makhluk itu. Monster itu mereka sebut dengan nama Tao Tai, diketahui selalu menyerang setiap 60 tahun sekali. Oleh sebab itulah para pasukan Ordo tanpa nama membangun tembok besar Cina untuk melindungi mereka dari serangan Tao Tai. Setelah mendengar makhluk itu sudah dekat, komandan dan pasukannya pun bersiap untuk menahan serangan dari Tao Tai. Komandan Lin kemudian mengusulkan untuk membunuh William dan Tovar agar identitas pasukan Ordo tanpa nama tidak bocor ke siapapun. Namun karena mereka berhasil membunuh sesosok Tao Tai, ahli strategi bernama Komandan Wang memutuskan untuk mempertahankan mereka terlebih dahulu. Sebelum penyerangan dimulai, para pasukan diminta untuk menempati posisi mereka masing-masing. Pasukan hitam sebagai pemanah, sementara pasukan ungu sebagai pasukan jarak dekat. Yang terakhir pasukan biru sebagai pasukan berani mati. Sudah 60 tahun mereka mempersiapkan serangan ini, namun jenderal dan pasukannya tetap terlihat gugup. Tak disangka setelah itu ribuan bahkan jutaan Tao Tai akhirnya menyerang tembok besar Cina. Komandan Zhou yang melihat hal itu langsung memerintahkan pasukannya untuk meluncurkan serangan jarak jauh. Sang komandan tahu betul kalau titik lemah Tao Tai berada di matanya. Selain itu, Tao Tai juga diketahui memiliki seorang ratu yang dijaga dengan sangat ketat dan bertugas sebagai koordinator untuk semua pergerakan Tao Tai.
Jumlah tai-tai yang sangat banyak akhirnya membuat mereka berhasil naik ke atas permukaan tembok Cina. Seorang bernama Balar kemudian membebaskan William dan Tovar agar mereka bisa menyelamatkan diri. William langsung membantu seorang pasukan untuk melawan tautai. Dari peperangan itu, kedua kubu sama-sama kehilangan banyak pasukan. Oleh sebab itulah, Ratu Tautai memutuskan untuk menarik mundur semua pasukannya. Para pasukan Tautai yang masih selamat lalu membawa semua teman-temannya yang sudah mati untuk ikut bersama mereka. Setelah peperangan itu, Jenderal Zhao mengapresiasi tindakan William dan Tovar karena sudah membantu mereka. Mereka pun dipersilakan untuk membersihkan diri dan diundang untuk makan siang bersama prajurit yang sebelumnya diselamatkan oleh William yang bernama Peng. Ia pun langsung berterima kasih kepadanya karena William sudah menyelamatkannya. Diam-diam, William dan Tovar mendiskusikan tentang bubuk hitam yang ada di tempat tersebut. Sesuai dengan tujuan awal mereka, William dan Tovar sepakat untuk menyusun strategi demi bisa mendapatkan bubuk hitam. 25 tahun yang lalu, Balar juga merupakan tentara bayaran sama seperti mereka. Ia datang untuk mencuri bubuk hitam, sebuah senjata yang dipercaya paling mematikan di abad itu. Namun, ia berakhir menjadi tawanan sampai saat ini. Atas tujuan yang sama, mereka bertiga pun sepakat untuk bekerja sama demi bisa mendapatkan bubuk hitam agar bisa segera bebas dari tempat tersebut. Setelah membersihkan diri, William dan Tovar disambut dengan meriah oleh komandan dan para pasukannya. Komandan Zhao kemudian berkata kalau ia ingin melihat kembali kemampuan memanah William. Hanya dengan berbekal sebuah mangkok, William berhasil menunjukkan kemampuan memanahnya yang sangat luar biasa. Karena kemampuannya itu, Komandan Lin datang menemui William dan mengajaknya ke tembok besar Cina untuk mencoba tugas pasukan biru. Identitas William sebagai seorang prajurit bayaran tentu saja membuatnya berpikir apapun yang ia lakukan hanya demi makanan dan uang. Hal itu tentu saja berbanding terbalik dengan Lin, di mana ia melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan kepercayaan dan persatuan pasukannya. Pada malam harinya, Balar menunjukkan sedikit bubuk hitam yang berhasil dia curi dari Komandan Wang. Balar pun mengajak mereka untuk mencuri persediaan bubuk hitam saat nanti penyerangan dimulai agar tidak ada penjagaan di sana sehingga mereka bisa kabur dengan mudah. Setelah itu, Jenderal Wang memanggil William dan mengatakan kalau batu magnet yang ia bawa sepertinya bisa berguna dalam peperangan nanti. Jenderal Wang kemudian bercerita, tautai berasal dari meteor yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu. Meteor ini dipercaya sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar Cina yang sudah membuat seluruh rakyat Cina menderita. Tautai berkembang biak dengan cara memakan apapun dan akan memberikan makanan itu pada ratunya. Jika nantinya tautai berhasil menerobos tembok besar Cina, maka itu artinya seluruh dunia akan menjadi target selanjutnya. Di waktu yang sama, pasukan Menara Barat tiba-tiba diserang oleh tautai. Mereka mendapati dua tautai yang datang dari arah berlawanan, sehingga tautai itu berhasil membunuh Jenderal Zhao. Di detik-detik kematiannya, Jenderal Zhao pun menyerahkan posisi sebagai jenderal kepada Komandan Lin. Beberapa waktu kemudian, seorang utusan dari ibu kota bernama Shen membawa gulungan kuno yang berisi informasi kalau tautai bisa dijinakan dengan menggunakan batu magnet. Magnet itu dipercaya akan
akan membuat Tautai tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu dan tidak bisa mengirim sinyal karena semua itu belum terbukti. Jadi mereka pun sepakat untuk menguji kekuatan batu magnet dengan cara menangkap seekor Tautai hidup-hidup. Mengetahui rencana itu, Tofar meminta William untuk tidak ikut campur dan fokus pada misi mereka. Singkat cerita, rencana penangkapan Tautai pun akhirnya dimulai. Para prajurit mengoleskan bius di ujung tombak dan bersiap untuk menembak Tautai dengan tombak tersebut. Di saat para prajurit sedang sibuk menangkap Tautai, Balar dan Tofar berencana untuk memanfaatkan momen itu untuk mencari bubuk hitam dan kabur dari tempat itu. Namun, Tofar mengaku ia tidak bisa meninggalkan William begitu saja, mengingat William sekarang masih berada di tempat para prajurit. Saat itu, William memang masih bimbang apakah ia akan benar-benar meninggalkan prajurit dalam keadaan seperti ini atau fokus pada tugasnya sebagai tentara bayaran. Namun pada akhirnya William pun memutuskan untuk tetap di sana dan membantu para prajurit untuk menangkap seekor Tautai. Karena jumlah Tautai semakin banyak, para prajurit berusaha untuk melindungi target mereka dengan melemparkan cincin api. Namun karena kail mereka tidak cukup kuat, William pun akhirnya terpaksa turun langsung untuk mengikat Tautai. Dalam proses itu, William menyadari kalau ada banyak Tautai di sekitarnya. Namun karena kabut yang cukup tebal, jadi ia pun menjadi kesulitan untuk melihatnya. Untungnya, Tofar tiba di saat yang tepat dan langsung membantu William. William lalu mengirim sinyal bantuan pada Lin, sehingga ia pun memutuskan untuk membantu mereka dengan memanfaatkan bubuk hitam. Para pasukan pun datang membantu William dan Tofar. Namun William tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian William akhirnya sadar. Saat itu Lin mengatakan pada William kalau ia menyelamatkannya dengan menggunakan bubuk hitam. Namun Lin meminta William untuk tidak mendekati bubuk itu karena bubuk hitam itu selalu diincar oleh orang-orang serakah. Setelah berhasil menangkap seekor Tautai, Komandan Wang mencoba menguji kebenaran tentang batu magnet. Dan benar saja, seperti apa yang tertulis di gulungan kuno, Tautai berhasil dijinakan dengan menggunakan batu magnet tersebut. Sen sebagai utusan dari ibu kota lalu diperintahkan untuk membawa Tautai hidup itu menuju ke ibu kota. Pada malam harinya, pertengkaran antara William dan Tofar akhirnya terjadi. Tofar merasa William sudah melangkah terlalu jauh menutupi kebusukannya, meski komandan dan prajurit merasa William adalah orang baik dan sudah berjasa. Namun, Tofar tahu betul kalau ia adalah seorang pencuri, penjahat, dan juga pembunuh. Hal itu pun membuat William kesal pada Tofar. Jadi, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, semua prajurit diminta untuk berkumpul di tembok besar Cina karena mereka mendeteksi adanya pergerakan dari Tautai. Tofar dan Balar laki-laki mengambil kesempatan ini untuk mencuri bubuk hitam dan segera kabur dari tempat itu. Mereka kemudian menghancurkan gudang penyimpanan dengan menggunakan bubuk hitam dan hal itu didengar oleh William. Saat itu, William berusaha menahan mereka, namun mereka menjebak William. Komandan Wang dan Jenderal Lin menyadari kalau mereka baru saja ditipu oleh Tautai. Tautai rupanya sudah menggali sebuah terowongan agar mereka bisa menembus pertahanan tembok besar Cina. Karena hal itu, pasukan Ordo tanpa nama terpaksa harus segera berangkat menuju ke
ke ibu kota untuk menahan serangan dari Tautai. Agar mereka bisa tiba di sana lebih cepat, Jenderal Lin menyarankan agar mereka menggunakan balon terbang. Meskipun cara ini sebenarnya sangat beresiko dan berbahaya, namun mereka sepertinya tidak punya cara lain. Setelah mendiskusikan hal itu, Jenderal Lin menemukan fakta kalau William telah berkhianat pada mereka. William kemudian ditangkap dan diinterogasi langsung oleh Jenderal Lin dan Komandan Wang. William tentu saja membantah tuduhan itu karena ia telah berusaha menahan Tovar dan Balar agar mereka tidak mencuri bubuk hitam. Pengakuan itu didukung oleh Peng yang mengaku melihat William mencoba menghentikan Tovar. Meskipun begitu, Jenderal Lin tetap meminta pasukan untuk mengurung William dan mengutus beberapa pasukan untuk mengejar Tovar dan Balar. Keesokan harinya, Zhen akhirnya sampai di ibu kota. Sang kaisar kemudian diperlihatkan pada Tautai yang berhasil ditangkap oleh Ordo tanpa nama. Tak disangka kedatangan Tautai ke ibu kota ternyata adalah kecerobohan yang dilakukan oleh kaisar. Ia mengambil batu magnet yang ada di sana, sehingga Tautai itu bisa mengirimkan sinyal pada sang ratu. Sementara Tovar dan Balar di tengah perjalanan mereka, Balar meminta Tovar untuk naik ke atas bukit dan melihat jalan yang benar. Namun kesempatan itu ternyata digunakan oleh Balar untuk mengkhianati Tovar. Sementara William akhirnya dibebaskan oleh Komandan Wang karena ia mendapatkan kabar kalau Tautai kini sudah sampai di ibu kota. Di sisi lain, Balar yang kabur sendirian kemudian ditangkap oleh para penduduk suku Bukit karena penduduk itu tidak tahu tentang bubuk hitam. Jadi mereka pun dengan santai membakar semuanya. Hal itu pun akhirnya membuat Balar dan semua penduduk suku Bukit akhirnya mati. Tovar yang mendengar suara ledakan yang sangat besar kemudian menghampiri tempat itu dan berhasil menguasai semuanya termasuk bubuk hitam yang masih tersisa. Sayangnya baru beberapa langkah melanjutkan perjalanan, Tovar akhirnya berhasil ditangkap oleh para pasukan Ordo tanpa nama. Di ibu kota sendiri kini sudah berhasil diserang oleh Tautai. Jenderal Lin yang sedang dalam keadaan terdesak akhirnya berhasil diselamatkan oleh William. Ribuan Tautai mengelilingi istana kaisar sambil menunggu sang ratu yang sedang memakan mangsanya. Komandan Wang pun berpikir jika sang ratu dibunuh, maka seluruh Tautai akan membeku karena mereka tidak mendapatkan sinyal apapun. Komandan lalu berencana memberikan makanan pada sang ratu dengan menempatkan bubuk hitam di sekelilingnya. Kemudian mereka akhirnya melepaskan seekor Tautai untuk membawakan makanan pada sang ratu. Setelah itu beberapa Tautai melihat keberadaan mereka dan langsung mengejar mereka bertiga. Akhirnya Komandan Wang pun mengorbankan dirinya sendiri dan melemparkan batu magnet pada Lin dan William. Kini Lin dan William hanya memiliki satu serbuk hitam terakhir sebagai senjata. Mereka pun memanfaatkan kesempatan terakhir itu sebaik mungkin sehingga mereka akhirnya berhasil membunuh sang ratu. Sesuai perkiraan Komandan Wang, seluruh Tautai akhirnya membeku karena mereka tidak mendapatkan sinyal lagi dari sang ratu. Setelah keberhasilan itu, William pun langsung menemui Tovar di dalam penjara. Di sana, William pun bercerita kalau ia baru saja diberikan pilihan antara mengambil berapapun bubuk hitam yang ia mau atau membebaskan Tovar.
Namun tak diduga William memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Setelah kejadian itu, William dan Lynn pun akhirnya bertemu untuk mengucapkan kata perpisahan satu sama lain, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Bye bye. Of course I do.